Pernahkah Anda merasa cemas melihat berita ekonomi yang naik turun, seperti roller coaster, krisis utang, inflasi, resesi? Kata-kata yang bikin merinding, bukan? Rasanya seperti kita berada di kapal yang terombang-ambing di tengah lautan badai, dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi bagaimana jika ada cara untuk tidak hanya bertahan, tapi justru berkembang di tengah badai ini? Bagaimana jika saya beritahu Anda, ada seorang legenda investasi yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari siklus ekonomi dan krisis keuangan? Beliau adalah Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Dan kabar baiknya, beliau telah merangkum semua pengetahuannya dalam sebuah buku yang luar biasa, Principles for Navigating Big Debt Crises. Di video kali ini, kita akan membedah rahasia Ray Dalio dalam menghadapi krisis utang. Kita akan belajar bagaimana mengenali tanda-tanda bahaya, strategi yang terbukti efektif, dan bagaimana kita bisa keluar dari krisis sebagai pemenang. Siap untuk jadi nahkoda di tengah lautan krisis? Mari kita mulai. Sebelum kita bisa menghadapi krisis utang, kita harus memahami dulu bagaimana utang bekerja, dan mengapa utang bisa menjadi masalah yang sangat besar. Bayangkan utang seperti api. Digunakan dengan bijak, api bisa menghangatkan rumah kita, memasak makanan, dan menerangi malam. Tapi, jika tidak dikendalikan, api bisa membakar habis segala yang kita miliki. Begitu juga dengan utang. Utang yang produktif, seperti utang untuk memulai bisnis atau berinvestasi di properti yang menghasilkan passive income, bisa membantu kita membangun kekayaan. Tapi, utang konsumtif, seperti utang kartu kredit untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, hanya akan menggerogoti keuangan kita. Dalio menekankan prinsip pertama dan utama dalam mengelola utang, jangan biarkan utang tumbuh lebih cepat dari pendapatan. Ini berlaku untuk individu, perusahaan, hingga negara. Ketika utang digunakan untuk konsumsi berlebih atau investasi spekulatif yang tidak produktif, masalah akan muncul. Pikirkanlah seperti ini. Jika pendapatan Anda hanya tumbuh 2% per tahun, tapi utang Anda tumbuh 10% per tahun, Anda berada di jalur yang berbahaya. Cepat atau lambat, Anda akan kesulitan membayar cicilan, dan bisa-bisa terjebak dalam lingkaran setan utang. Jadi, langkah pertama untuk menghadapi krisis utang adalah dengan jujur menilai kondisi keuangan kita. Apakah kita hidup sesuai kemampuan? Apakah kita memiliki terlalu banyak utang konsumtif? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan langkah selanjutnya. Salah satu penyebab utama krisis utang adalah gelembung aset. Gelembung terjadi ketika harga aset seperti saham, properti, atau komoditas naik secara tidak wajar, jauh melampaui nilai intrinsiknya. Euforia pasar dan spekulasi merajalela menciptakan ilusi bahwa harga akan terus naik selamanya. Ray Dalio memberikan beberapa indikator untuk mengenali gelembung, harga aset yang terlalu tinggi dibandingkan nilai historis, sentimen pasar yang terlalu bullish, pembelian dengan leverage tinggi, dan masuknya pembeli baru yang FOMO, atau fear of missing out. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pesta, dan semua orang terlihat sangat gembira, berdansa dan minum champagne. Musik berdentam keras, dan suasana penuh euforia. Tapi, Anda melihat ada sesuatu yang aneh. Orang-orang mulai bertaruh dengan uang yang tidak mereka miliki, meminjam uang untuk membeli lebih banyak minuman dan makanan ringan, berharap pesta akan berlangsung selamanya. Sebagai investor yang cerdas, kita harus waspada dan tidak ikut terbawa euforia. Kita harus bisa membedakan antara investasi yang rasional dan spekulasi yang berbahaya. Ingat, ketika gelembung pecah, mereka yang membeli di puncak akan mengalami kerugian yang paling besar. Dalio menekankan pentingnya berpikir independen dan tidak mengikuti arus pasar secara membabi buta. Lakukan riset Anda sendiri, analisis fundamental aset, dan jangan takut untuk keluar dari pasar jika Anda merasa tidak nyaman dengan valuasinya. Diversifikasi yang cerdas. Dalam dunia investasi, ada pepatah yang mengatakan, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Pepatah ini menggambarkan pentingnya diversifikasi, yaitu strategi untuk menyebar risiko dengan mengalokasikan aset ke berbagai kelas aset, sektor, dan geografi. Ray Dalio adalah pendukung setia diversifikasi. Beliau bahkan menyebut diversifikasi sebagai holy grail dalam investasi. Mengapa? Karena diversifikasi membantu melindungi portofolio kita dari guncangan spesifik di satu area.
Misalnya, jika Anda menginvestasikan semua uang Anda di saham teknologi dan tiba-tiba terjadi koreksi tajam di sektor teknologi, portofolio Anda akan terpukul sangat keras. Sebaliknya, jika Anda memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, termasuk saham, obligasi, properti, dan komoditas, dampak koreksi di sektor teknologi akan lebih teredam. Dalio tidak hanya menganjurkan diversifikasi aset, tapi juga diversifikasi mata uang dan negara, terutama bagi mereka yang memiliki kapasitas. Ini karena krisis ekonomi seringkali bersifat regional atau global. Dengan memiliki aset di berbagai negara, kita bisa mengurangi risiko dari gejolak ekonomi di satu negara tertentu. Ingat, tujuan diversifikasi bukan untuk mengalahkan pasar, tapi untuk melindungi kekayaan kita dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Memahami peran bank sentral dan pemerintah. Ketika krisis utang melanda, bank sentral dan pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menstabilkan ekonomi dan mencegah depresi yang berkepanjangan. Ray Dalio menyebut proses penanganan krisis yang baik sebagai beautiful deleveraging. Bayangkan ekonomi seperti sebuah pesawat yang sedang mengalami turbulensi hebat. Pilot, yaitu bank sentral, dan kopilot, yaitu pemerintah, harus bekerja sama dengan cepat dan tepat untuk mengendalikan pesawat dan melakukan pendaratan darurat yang aman. Dalio mengidentifikasi 4 tuas utama yang digunakan oleh bank sentral dan pemerintah dalam menangani krisis penghematan, restrukturisasi utang atau default, pencetakan uang, dan transfer kekayaan. Penghematan melibatkan pemotongan pengeluaran pemerintah dan atau kenaikan pajak untuk mengurangi defisit anggaran. Restrukturisasi utang atau default memungkinkan debitur untuk menegosiasikan kembali persyaratan utang mereka, atau bahkan menghapus sebagian utang mereka. Pencetakan uang meningkatkan jumlah uang beredar untuk menstimulasi ekonomi. Transfer kekayaan memindahkan kekayaan dari mereka yang memiliki lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan. Setiap tuas memiliki konsekuensi dan trade-off sendiri. Kebijakan yang tepat bisa mengubah depresi yang menyakitkan menjadi proses pemulihan yang lebih mulus, meskipun tetap tidak mudah. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana bank sentral dan pemerintah merespons krisis, karena kebijakan mereka akan berdampak besar pada investasi dan keuangan pribadi kita. Jadilah nahkoda di tengah krisis. Jadi, apa 3 hal utama yang bisa kita bawa pulang dari buku Ray Dalio ini untuk menghadapi krisis? Pertama, pahami siklus utang. Krisis bukanlah kejadian acak, melainkan bagian dari pola berulang yang dapat dipelajari dan diantisipasi. Kedua, terapkan prinsip abadi, kelola utang dengan bijak, diversifikasi portofolio Anda, dan selalu waspada terhadap tanda-tanda gelembung aset. Ketiga, pelajari sejarah dan bersikaplah transparan. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan pahit dan teruslah belajar dari kesalahan masa lalu, baik kesalahan Anda sendiri maupun kesalahan orang lain. Mempelajari Principles for Navigating Big Debt Crisis memang butuh waktu dan usaha, tapi percayalah, ini adalah investasi ilmu yang tak ternilai harganya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada prinsip Dalio lain yang menurut Anda paling penting? Atau mungkin Anda punya pengalaman pribadi menghadapi krisis keuangan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar investasi dan keuangan.